Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mali bi hadzal kitab wa ila hadrah Abdurrahman Wahid Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumina fid dharain amin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi malam Jumat ini. Ya biasa volumenya kalau apa ada terus pek. Tahu aja jadwalnya. Alhamdulillah kita bisa ngaji lagi, bisa wirid lagi, baca Yasin Fadilah lagi. Saya nggak bacakan tentang lanjutan dari pengajian kemarin. Cuma saya minta tolong dibukakan surat An-Naml, dibukakan ayat 38 sampai dengan 40. Itu asalnya saya begini lagi ngelamun itu tadi pada luhur, perut sakit, ya Allah ini apa nih perut makan ya itulah maunya kawin siri gitu. Sirinya nggak ada. Lama aplikasi sih banyak bener diajukan kepada saya. Yang dulu teman-teman yang udah gaya-gaya itu sekarang udah pada rondo semua gitu kan. Baiklah para hadirin sekalian, saya tadi untuk apa nggak disebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah fatul muslimin. Ada kan di situ kalau surat An-Naml kita berangkat dari dari 29 dulu. Temu nggak surat An-Namlnya? Kalau sama Qur'annya ya 380, 329, 379 halamannya. Qalat ya ayyuhal malam ini ya. Innahu min Sulaimana dulu pertama. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Saya nggak terusannya nih. Masalahnya ini kan sampai sering baca itu di wirid. Nanti terujungnya itu ada kalimat ayat ini mengatakan hadza min fadli rabbi. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani asykur am akfur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Saya dari bawah dulu, dari hadza min fadli rabbi. Ini adalah apa fadli rabbi? Keutamaan macam-macam lah fadlu itu pengertiannya. Berbicara ini kalau dalam bahasa Jawa itu iki ada. Terus ada lagi iku, agak jauh lagi iko. Nggak tahu bahasa Korapati bagaimana. Iki, iku, kae. Yang penting ada 3 itu. Hadza min fadli rabbi. Ini sering ditulis dalam bentuk kaligrafi.
Ada kalanya ditulis di belakang mobil. Waduh, mimpat Robi. Dashboard motor. Ada di dalam rumah ditulis ada mimpat Robi. Macam-macam. Ada orang mengatakan itu pewewek atau pemberian. Berbeda faktor dengan jaza atau thawab. Paling hebat adalah faktor. Kalian bisa kumpul di sini ngaji itu dapat faktor minal. Kalian wujudnya kalian itu faktor minal. Apa sampai wujud di dunia masuk Islam beriman itu diminta? Kalau yang diminta nanti balasannya namanya thawab atau jaza. Ini ngaji nih. Jangan dikit-dikit azab, dikit-dikit azab. Betul. Sampai yang wujud terus masuk iman, beriman apa dan lain sebagainya itu betul. Itu tuh ini yang dekat. Pemberian Allah. Langsung cetot gitu kan aja kan. Ente minta juga. Wujudnya kamu atau minta? Enggak. Tuhan dari sana membuat Fadlun minallah. Ente beriman Fadlun minallah. Beda imannya orang yang tadinya kafir menjadi itu namanya mandayat alias hidayat. Ini Fadlun. Dekat, yang dekat itu Fadlun. Hadza min fadli Rabbi. Hebat sekali. Belum tentu yang bawa Mercy ke sana sini mau ngaji, belum tentu. Tapi Ajit dari Bekasi mancal sepeda, ya kan, untung nggak ketiban. Apa yang tadi pagi kemarin itu kan? Tower gitu kan. Yang terakhir katanya sebelum itu waktu lebaran haji disuruh wedus. Datang ke sini karena Fadlun minallah. Ada nifat di Robbi. Nempel dengan kita nifat di Robbi. Perkara nanti sampean punya duit beli mobil sampai tulis ada mimpat Robbi, itu adalah bahasa Jawanya iku, bukan ini. Ini bahasanya orang Ado kan gitu. Saya baca ini di kitab At-Tabari, tafsir Tabari. Hampir perut lagi sakit-sakit, saya coba gitu, saya buka tafsir yang lain gitu. Apa yang dimaksud ada mimpat Robbi dengan hubungannya sampean yang mengatakan innahu min Sulaimana wa anahu bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Pak Robi aja biar seneng. Lah kalau iko kain sampean dagang penas entak-entak rujak bebek jam 10 udah ukut tuh udah pulang gitu dan selesai rujak bebeknya laris. Dagang combro laris, semuanya laris, semua jalan, semua beres tanpa ada saudara. Tapi itu pakinya iko. Kalau Cirebon Rika, kanan mana lara dado kan gitu ya, bukan Rika kiri tekan. Iki, iku, ika, iko bahasa lainnya. Tapi kesemuanya ditarik menjadi azami fadli. Macam-macam sampean nulis berkali berapa atau buat Robi nggak ngerti artinya.
sampai lontong aja ditulis azan Fatir. Itu cerita ujung tadi dari mulai anak innahu min Sulaiman. Apa sih yang terjadi dengan innahu min Sulaiman wa innahu min Sulaiman? Tidak lepas dari ceritanya seekor burung hudhud. Kalau bahasa Jawanya itu hudhud itu burung pelatuk. Ada yang mengatakan orang Jawa daerah Jombang itu bukan pelatuk, burung rotok, katanya rotok. Ya terserah lah. Jenisnya seperti itu. Bisa berlobang begitu itu sampai dalam. Itu sangat istiqomahnya burung pelatuk, bisa sampai jero, sampai ke dalam dan lain sebagainya, bikin sarang. Maka sahabat Ali mengatakan kun toliban istiqomatan wala takun toliban karomatan. Kamu kerjakan itu sebagai istiqomah, continue terus menerus ngaji di sini, jangan tanya karomah. Keramat gandul apa? Walaupun sudah 4 bulan baru muncul, pikirannya ada apa, ada orderan nggak? Bercerita tentang burung hudhud. Sebelum dia terbang ke Sabah di dalam tafsir Tobari, itu si burung hudhud layaban dulu sampai ke tanah namanya Sabah, Yaman yang sekarang gersang, tinggal ada palang begitu sama batu begitu panjang. Saya terbayang bahwa kerajaan Bilqis dulunya hijau royo-royo, makmur dan lain sebagainya. Sekarang gersang, warteg aja nggak ada di situ. Apalagi rujak pepek, apalagi lontong sayur. Hudhud ekspedisi sampai ke Yaman, balik lagi hudhud ke Nabi Sulaiman. Kalau di dalam bahasa ininya, saya sampai penasaran. Saya nyari Taurat terjemahan, masih belum ketemu, baru sampai jilid 13 yang cerita tentang itu. Makanya Nur suruh terjemahkan di sini ada. Semuanya ada 25 jilid. Baru 13 saya baca Taurat terjemahan Taurat, udah bener atau enggak. Saya nyari tentang ini nanti. Nanti ada sebuah ayat yang saya sangat menarik sekali. Hudhud balik lagi, lapor kepada bosnya Nabi Sulaiman. Nabi biasanya kan melon gitu kan kalau dalam bahasa Inggris, atau kalau tidak my excellency misalnya gitu kan. Paduka kan raja Sulaiman itu, King Solomon orang lain menyebutnya. Ini nanti jilid keduanya ya ada King Sabu dengan kode 303. Kalau saya 378 itu Sanjipa. Oh. Kalau saya 013 malah kodenya. 007 banyak. Bukan bolong jilu. Bolong itu kosong, jilu siji telu, maka kodenya bolong jilu di sini gitu. Roger kawan. Balik lagi udah ngomong. Terus cerita itu sih namanya hudhud itu. Ya sama lah, ini kalau punya perbuntut aja gak bener. Pagi-pagi
Kemudian cerita tentang di sana ada kerajaan dan cantik, ada arsnya. Kalau Kiai mengatakan ars itu repot, bukan ars yang bisa tembak ligai. Tempat tinggalnya Bilqis itu, kata si Hudhud, dalam satu tempat ditutupi lagi, ditutup lagi, ditutup lagi. Jadi kuncinya dia pegang sendiri. Jadi kalau dia lagi bersendiri atau bersemedi dan saja kunci itu ruangan kerajaan biasa berlapis-lapis, itu yang namanya kerajaannya Ratu Bilqis. Kirim surat Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tekanannya pada bismillahirrahmanirrahim ya. Isinya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Tafsir Tabari menjelaskan bahwa isinya adalah ajakan untuk masuk agama tauhid. Bahwa bet sama Hudhud ditaruh yang tadinya itu benteng yang berlapis-lapis bisa tembus sama Hudhud. Nanti cerita yang hebatnya itu kan, Hudhud bisa masuk ke situ, ditaruhlah di sampingnya Bilqis. Terus pada ayat selanjutnya pada ayat 28 surat An-Naml, qala ya ayyuhal malak, Nabi Sulaiman di singgasananya panggil semua pasukannya. Di tafsir Tabari menyebutkan pasukannya ada jin, ada setan juga dipanggil itu. Semua dipanggil semua karena takluk di hadapan Nabi Sulaiman. Tapi belum tentu ikut tentang ajarannya Nabi Sulaiman itu. Apa katanya? Qala al-mala'u, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsiha qabla ayatuni muslimin. Bisa enggak datangkan itu mahlikainya hanya itu kepada Ratu Bilqis. Minta tolong kepada golongan begitu. Apa jawabannya? Qala ifritu minal jin. Kalau ifrit, orang Arab sering sesama Arabnya pakai bagul itu kan, saking nakal, ifrit, udah kepol-polan itu. Jadi kalau dibilang kalb masih mending, anjing, ya nakal, makanya anjing. Tapi kalau sudah afrit, di atasnya itu. Lu kira-kira gimana ya bahasa Indonesianya itu apa ya? Afrit itu adalah rajanya, namanya Af. Ini saya baca di kitab tafsir menurut Imam Tabari. Jadi tidak pakai tafsir Jalalain, munggah sedikit. Gusti katanya, kecil itu sih. Aku datangkan ana atika bihi qabla an takuma min maqamika, sebelum sampean berdiri dari singgasananya, mahlikai itu sudah ada di depan sampean. Ini yang menarik kalimat antakuma min maqamika. Nabi Sulaiman ketika itu memandang ke arah Yaman jauh, dia dari Yerusalem, dia ke arah utara,
memandang. Berbicara masalah memandang. Kalau orang biasa mungkin di Sokro, di Sahara ada batasnya kan? Ada batasnya. Kok bisa-bisanya gitu. Nabi Sulaiman bisa memandang di sana. Oh iya, di sana ada kerajaannya Ratu Bilqis. Sejauh itu Nabi Sulaiman. Kalau kita cuma 7 sampai berapa meter, kita melihat kalau di sawah boleh berapa, tapi Nabi Sulaiman bisa memandang sampai dengan di mana Bilqis itu ada. Mengapa? Karena Nabi Sulaiman punya mukjizat dan punya karomah. Ente punyanya keramat gandul. Nah, Ifrit di situ ada yang mengatakan namanya di dalam Tobari namanya Kuzan. Jangan coba-coba namanya anak Kuzan. Umawati aja banyak bener di Indonesia. Nggak tahu wati itu apa artinya dalam bahasa Arab. Namanya Kuzan. Qabla an taquma min maqamika, sebelum sampean bangun dari tempat. Biasanya Nabi Sulaiman itu duduk di salah satu tempat namanya Majlisul Hukmi, di mana kalau pagi sampai dengan siang Sulaiman lah duduk di situ nongkrong. Kayak tecis jam 8 teng ngaji gitu, ngajar nyocok sana nyocok sini. Tapi Sulaiman menerima laporan daripada rakyatnya sehingga Nabi Sulaiman kalau ada masalah bisa memutuskan. Namanya di situ Tafsir Tabari mengatakan namanya Majlisul Hukmi. Kalau pagi jam 7 sampai jam 12 nisfun nahar kira-kira, batasnya kan cuma 5 jam. Antakuma mimma komika, berarti lagi duduk sampai jam 7 sampai jam 12. Tapi Ifrit mendatangkan itu dengan sekejap mata. Apa ya? Ini kan pertanyaannya kan itu. Sebetulnya apakah Ifrit atau bukan yang mendatangkan itu? Mendatangkan di Jawa ya. Membedakan Mahlika yang ada di Ratu Saba datang ke Raja Sulaiman. Pada ayat seterusnya, wa qala allazi indahu ilmun minal kitab, dan berkatalah orang yang mempunyai ilmu minal kitab. Ini yang saya sampai buka-buka soal, siapa sih orangnya yang punya ilmu sehebat itu? Hebat itu. Bayangkan coba, andai kata putih bawah tuh sekejap mata palingan jatuh sini rubuh semua, ubah gitu. Atau nanti doanya Nabi Sulaiman dengan sekretarisnya dipakai, yang dikatakan nama Ismul A'zam. Wah, beritanya ke sana kan. Kalau cerita Nabi Sulaiman kan cerita itu kan. Allazi 'indahu ilmu kitab. Ada yang mengatakan ilmu kitabnya di sini Taurat. Di dalam tafsir At-Tabari itu
itu menyebutkan namanya Bal'am ibnu Ba'urah. Namanya Bal'am ketika itu. Saya lagi nyari di mana itu Bal'am itu yang punya. Indahu ilmul kitab. Ceritanya bagaimana? Siapa tahu wujudnya sekarang, cicit-cicitnya itu wujudnya nur, saya nggak tahu. Makanya nur disuruh baca. Ada lagi Wakilah mengatakan ada seorang pendeta Bani Israel namanya Baligh. Itu yang namanya Ismul A'zam hebat sekali. Idza da'a ijabah, idza sa'ala a'ta. Bagaimana tidak? Orang Nabi Sulaiman tadinya menghadap sana terus balik lagi, di situ sudah datang. Tadinya Nabi Sulaiman punya kesan Ismul A'zam, tapi sirrun, sering apa mengatakan sirrun, tidak terbuka seenaknya saja. Idza tu'ya bihi ajaba wa idza sa'ala bihi a'ta. Saya khawatirkan doanya Nabi Sulaiman kamu pakai minta empas segunung terus dubrak aja begitu doanya belum selesai. Bahaya. Bahaya. Tapi ada salah satu hadis mengatakan dari Qatadah. Itu pakai menggunakan yang tadi. Artinya dia melihat panjang sana. Ini cerita-cerita yang ilmunya itu kemudian berbalik lagi balik ke Siga sana. Menurut Qatadah begitulah. Tapi tetap ada sekejap seakan-akan. Kalau sebelum mata, ada yang mengatakan sebelum mata setelah macam melek berapa detik itu cepat benar. Itu doa Ismul A'zam. 1/10 detik apa bagaimana? Bahaya kalau sampean dapat Ismul A'zam. Kita ucap baru Allahumma beruyuk. Ketahui bahwa Ismul A'zam itu mastur, tertutup, tidak sembarangan. Orang sekarang sih hebat kan? Antara Busafa dengan setan merah. Oh, ceritanya gitu. Ada yang mengatakan di dalam At-Tabari, Imam Mujahid mengatakan Ismul A'zam itu ismu min kalimat ya dzal jalali wal ikram. Kalimatnya ya dzal jalali wal ikram. Mau tahu bagaimana mengamalkan ya dzal jalali wal ikramnya? Orang tadi disuruh apa? Suruh berhenti terus menyebutkan nama orang tuanya, malah menyebut nama pacarnya. Ya Allah, tekanlah jodohku. Kalau giliran doa malah rebutan doa banter-banteran. Tadi apa mengatakan suku sebenarnya menghening. Malah ya Allah, mudah-mudahan calon mertua aku bisa minum es gak karuan. Yang mengatakan itu adalah Astum. Ada lagi ceritanya Hasan Asadili yang kita dikenal dengan Thariqat Sadiliyah. Ketika itu masih kecil, dipangku oleh gurunya namanya Abdus Salam Ibnu Mirs. Baru ngomong belum selesai, wahai guru, apa yang namanya Ismul A'zam? Yang namanya Abdullah bin Sis itu, Abdus Salam bin Sis itu
ngomong sama Sadir, ya awakmu itu yang namanya Ismul A'zam. Artinya hebat itu gurunya terhadap muridnya. Ngomongnya belum selesai, tapi gurunya sudah jawab. Ente kan sama, gurunya lambenya sudah doer, yang ditinggal ngantuk, terakhir ngomong bangun, sampai di mana Kiai? Bagus kan itu. Inilah pendapat para ulama yang ada di tafsir Tobari dan tafsir Barawi. Saya kepet-kepet saya hubungkan itu tafsir sampai jatuh kejatuhan bomnya itu kan. Ada lagi Imam Zuhri bin Muhammad ibnu Muhammad yang mempunyai ilmu begitu, namanya Dunnur, dari Andalusia. Pendapat terserah itu kan. Ada lagi pendapat Abdullah ibnu apa ini? Itu adalah Nabi Khidir yang punya ilmu allati indahu ilmul kitab. Berbeda-beda, mungkin sesuai dengan perjalanan dia, gitu kan, para mufasir gitu kan. Tapi aksarul mufassirin itu mengatakan Asim bin Barkhia. Siapa itu Asim? Adalah sekretarisnya atau perdana menterinya Nabi Sulaiman, yang menguti, yang punya alati ilmu minal kitab, itu adalah sekretarisnya Nabi Sulaiman, dan beliaulah yang mempunyai Ismul A'zam. Asim bin Barkhia seorang yang dipercaya oleh Nabi Sulaiman, sehingga sangat dipercayanya diberi Ismul A'zam. Siapa tahu di sini yang sidik bener sama Abah Nur bisa, Hendra bisa, Ramli bisa, itu dikasih Ismul A'zam sama Abah. Dakun ditunjuk dakun. Dakun kunci mobil aja. Pendapat ini didukung oleh Abdullah bin Abbas, Qatadah, Muhammad bin Ishaq, dan Abu Soleh, dan lain sebagainya. Ada lagi ceritanya dari Ibnu Abbas, Al-Muqatil, An-Dhahak, An Ibnu Abbas. Kalau ketika itu Asyik berkata, di sampingnya Nabi Sulaiman, mut'ainaga, pandangkanlah matamu ke sana, hatta yantahiyatarhuka, sebatas mata memandang, sampai dengan kiamat. Kalau orang biasa terbatas 7-5 kilo. Ini orang luar biasa Nabi Sulaiman, maka sampai menjangkau ke dalam mahligainya. Wali nggak ada kapan tastes hijabnya dibuka maksud. Ketika Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa basaruhu ila sabtil babakin, pandangannya Nabi Muhammad mencampur sampai langit ke-7. Dengan cerita Mi'raj,
Dia mengatakan begitu. Namanya tajalli sifatul basar, punya keistimewaan. Saya juga pernah diceritai orang ketika datang ke Sunan Ampel. Itu sana ada kuburannya Mbah Bolong. Biasanya kan dapur itu yang tahu ada Mbah Bolong. Sebelum masuk ke dalam itu di sebelah kiri atau sebelah kanan ada Mbah Bolong. Itu ada lubang kecil, karena sampai dikatakan Mbah Bolong itu untuk bisa memandang sepandang itu Mbah Bolong. Kalau orang sekarang kan nggak percaya bahwa pandangannya dia sampai dengan Makkah sampai Ka'bah. Dengan karomahnya itu beliau bisa ke repot kalau orang sekarang kan nggak ketemu. Sama saja Sunan Kalijaga ketika meluruskan arah-arah kiblat. Saya cerita setelah saya panjang sekali. Ini loh arah kiblatnya yang tepat. Itu ada di cerita Sunan Kalijaga yang memiliki tajalli sifatul basar. Kalau kita kan sifatul basarnya sampai depan ini yang mentok. Apa sih asal kerjaannya ketika itu? Tapi Muhammad cuma Nabi Muhammad Sulaiman cuma diem aja. Yang hebat kan ini sekretarisnya. Di sini tuh yang hebat dan Sumanul, Hendra, rambut lengkap. Mas. Yang lainnya sih kan ceremente semua. Dua orang asik langsung berdoa. La ilaha illa anta atini bi arsika. Atini bi arsiha. Doanya sedikit. La ilaha illa anta atini bi arsiha. Hanya kembali kepada Bilqis. Sulaiman, monggo silakan baca doa ini bareng-bareng dengan saya. Yang berperan adalah ketika itu adalah sekretarisnya. Yang mengeksekusi doanya itu malaikat. Malaikat dengan caranya sendiri bisa segala-galanya. Kalau sudah kun fayakun, ya berangkat. Ba'da du'ai Asim atau ba'da du'ai Asim bin Barqiyah summa arsalallahu malaikata, utus malaikat angkat itu kan arsnya Jibril angkat. Jadi ketika Nabi Sulaiman memandang ke sana kemudian berbalik ke arah tempat duduknya, balik lagi melihat arsy udah ada di depan. Bukan sekejap teng gitu, bukan. Nanti teng salah nyangsang, kerajaannya Sulaiman ambruk. Langsung di depan. Ini tidak diminta. Allah yang mengirimkannya. Itu namanya ketika itu Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli Rabbi. Pada ayat berikutnya qala hadza min fadli Rabbi. Sampean juga dapat iman wujud ini wujud ini. Hadza min fadli liyan liwani. Semuanya adalah cobaan. Askuru, apakah kita bersyukur? Am akuru,
Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kalian bersyukur itu tidak bermanfaat bagi Allah. Kalian katanya pembela, enggak perlu Islam dibela. Belalah dirimu sendiri, tuntutlah keadilan untuk dirimu sendiri. Ngapain Islam dibela-bela? Kritik lagi. Pak ini atau Pak inna rabbi ghaniyyun karim. Beda lagi sampean kalau sawab pahala jaza ini Pak lu minal Allah. Jauh sekali cakupannya Fadlun minallah. Ijazahnya kalau sampean punya hajat, doanya asik ketika mendatangkan arasnya Ratu Bilqis. Sampean kalau punya hajat cuma gampang, la ilaha illa anta ini biarsianya jangan dibaca. Yakin la ilaha illa antanya itu yakin. Artinya apa? Datangkanlah saya rezeki, datangkanlah baby band, bukan babu band. Insya Allah kalau sampean yakinnya sebenarnya. Tapi tata cara doanya tetap mau baca doa pasar semua tetap tata cara berdoa ente harus tahu. Wudu, istiqomah, terus yang dibatok itu ya barang halal semua gitu kan. Dengan ceritanya kayak Rambo, kan kualat semua, itu kata orang. Itu namanya fadlun minallah. Iman itu adalah fadlun minallah. Iman itu telanjang sebetulnya. Amantu billah. Telanjang kayak batang begitu. Cabangnya wa malaikatu. Tu bilai wa malaikatihi cabang wa kutubihi. Baru Islam, zakat, sholat dan lain. Itu cabang imannya itu telanjang. Apa orang lain mengatakan bahwa dia tidak iman kepada Tuhan, beriman? Coba tanya. Gorbachev baru meninggal, ditanya, "Man Rabbuka cek?" Itu kan. Dia tetap harus beriman. Ada, percaya kepada Tuhan itu ada. Perkaranya kan tidak mengimplementasikan tadi rukun imannya dan rukun ente melaksanakan gitu loh. Tinggal direksa, dijaga dengan namanya inayah. Inayah nanti anaknya tutup. Atau taufik. Nanti ada taufik hidayah bagi dicegah, tidak cegah, maka namanya wabillahi taufik wal hidayah. Artinya sebetulnya hidayah terus taufik, kebalik namanya wabillahi taufik wal hidayah. Sebetulnya hidayah dulu, kemudian taufik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.